Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Deli Mayrawita dengan NIM 1930105012, Mela Rosa Anggola dengan NIM 1930105332, Kurata Ang Yunin NIM 1930105339, dan Reri Delviana NIM 1930105445 akan membahas materi mengenai telaah materi peluang. Peluang, standar kompetensinya menggunakan aturan statistika, kaidah pencacahan, dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah. Kompetisi dasarnya yaitu 1.6 menentukan peluang suatu kejadian dan penafsirannya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menelaah struktur isi materi yang berupa fakta, konsep, prinsip, serta prosedur. Yang pertama, fakta. Fakta merupakan segala sesuatu yang berupa kenyataan serta kebenaran yang meliputi simbol, lambang, serta komponen. Nah, pada materi peluang, contoh faktanya yaitu pertama, lambang P besar merupakan simbol yang melambangkan peluang suatu kejadian. Kedua, E adalah kejadian munculnya mata dhatu angka 1, maka E sama dengan 1. Yang ketiga, FH adalah lambang yang menyatakan frekuensi harapan. Keempat, lambang peluang komplemen suatu kejadian dilambangkan dengan P besar A. Yang kelima, ruang sampel dilambangkan dengan S besar, maka banyaknya anggota ruang sampel dilambangkan dengan N kecil S. Dimisalkan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka ruang sampelnya yaitu 6. Ini merupakan fakta. Selanjutnya, dimisalkan suatu kejadian A sama dengan 2, 3, 5, maka jumlah anggota dari kejadian A adalah 3. Ini merupakan fakta. Selanjutnya, simbol U menyatakan lambang untuk gabungan, dan simbol N merupakan lambang untuk iris. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, yaitu tentang konsep. Konsep meliputi definisi, pengertian, ciri-ciri, dan hakikat. Yang pertama, peluang adalah harapan terjadinya suatu kejadian yang dikuantitatifkan. Selanjutnya, peluang suatu kejadian adalah perbandingan banyak titik sampel kejadian yang dimaksud dengan banyaknya anggota ruang sampel tersebut. Selanjutnya, ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Selanjutnya, suatu percobaan dapat terdiri dari beberapa kejadian. Jika kita menetapkan suatu kejadian tertentu, misalnya kita sebut A, maka kejadian di luar A merupakan hasil dari percobaan, disebut sebagai kejadian komplemen dari A. Selanjutnya, frekuensi harapan dari suatu kejadian adalah banyaknya kemunculan kejadian yang dimaksud dalam beberapa kali percobaan. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip. Di mana di sini prinsipnya yaitu merupakan hal-hal yang pokok, utama, meliputi dalil, rumus, dan teorema. Pertama, jika setiap anggota ruang sampel S memiliki peluang muncul yang sama, maka peluang kejadian K yang memiliki anggota sebanyak NK dapat dirumuskan sebagai berikut. PK sama dengan NK per NS. Yang kedua, jika E aksen adalah komplemen kejadian E, maka peluang kejadian E aksen ditentukan dengan aturan PE adalah peluang kejadian E
dan PE aksen adalah peluang komplement kejadian E, maka berlaku PE aksen sama dengan 1 dikurang PE. Yang ketiga, frekuensi harapan dirumuskan sebagai berikut. FH kejadian A sama dengan PA dikali banyaknya percobaan. Dalam mengetahui nilai peluang kejadian sederhana dari suatu peristiwa, yaitu dengan mengetahui terlebih dahulu semua kejadian. Yang pertama, kejadian majemuk saling lepas. Dalam kejadian A dan B, dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan, atau dengan kata lain tidak saling terkait atau tidak mempunyai irisan. Dirumuskan, P A irisan B sama dengan 0, P A gabung B sama dengan PA ditambah PB. Yang kedua, kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika muncul atau tidaknya kejadian A tidak mempengaruhi muncul atau tidaknya kejadian B. Dengan kata lain, A dan B memiliki keterkaitan tetapi tidak saling mempengaruhi. Dirumuskan, P A irisan B sama dengan PA dikali PB. Materi selanjutnya yaitu prosedur. Prosedur meliputi langkah-langkah secara sistematis atau secara beruntun dalam mengerjakan suatu masalah. Yang pertama, sebuah kantong berisi 60 kelereng identik terdiri dari 8 kelereng merah, 12 kelereng kuning, 16 kelereng hijau, dan sisanya kelereng berwarna biru. Jika diambil sebutir kelereng secara acak, peluang terambilnya kelereng biru adalah penyelesaiannya. Misalkan A menyatakan kejadian terambilnya kelereng biru dalam kantong itu. Banyaknya kelereng biru dalam kantong tersebut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan banyak anggota A. NA sama dengan 60 dikurang 8 dikurang 12 dikurang 16 sama dengan 24. Yang kedua, tentukan banyaknya anggota ruang sampel. Banyaknya seluruh kelereng itu NS sama dengan 60. Yang ketiga, cari nilai peluang terambilnya sebutir kelereng biru dengan rumus PA sama dengan NA per NS sama dengan NA-nya tadi ada 24, NS-nya ada 60. Jadi PA sama dengan 24 per 60 sama dengan 2 per 5. Yang kedua, 2 buah dadu dilantunkan serentak 1 kali. Jika A adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang habis dibagi 5 dan B adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 4, maka tentukanlah peluang A, P, A gabung B, yang B, P, A irisan B. Penyelesaiannya, yang pertama tentukan ruang sampelnya. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi NS-nya sama dengan 6. Yang kedua, tentukan banyak anggota A dan B. A sama dengan 5, jadi NA-nya sama dengan 1. B sama dengan 4, dan NB-nya sama dengan 1. Yang ketiga, masukkan ke dalam rumus karena A dan B saling lepas, maka ya A, PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. PA gabung B sama dengan 1/4. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan